kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Desa menghilang misterius, kisah horor nyata di balik kabut dulu. Ada sebuah desa bernama Desa Tersembunyi, jauh di pedalaman, terpencil dari hiruk-pikuk dunia. Namanya memang pas, karena letaknya yang tersembunyi di balik barisan pegunungan yang menjulang tinggi, seolah alam sendiri enggan menampakkannya pada dunia luar. Akses ke sana sangat sulit. Hanya ada satu jalur setapak sempit yang berkelok-kelok di antara tebing curam dan jurang dalam. Penduduknya hidup sederhana, mengandalkan hasil bumi dan sungai yang mengalir jernih. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar, dan memang tak banyak yang tahu tentang keberadaan Desa Tersembunyi. Penduduk desa dikenal sebagai pribadi yang ramah, namun tertutup. Mereka memiliki tradisi dan kepercayaan kuno yang diwariskan turun-temurun. Sebagian besar berkaitan dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Sore hari di desa itu selalu diisi dengan tawa anak-anak yang bermain di lapangan, aroma masakan tradisional yang menggoda selera, dan suara para tetua yang bercerita di beranda rumah. Kehidupan berjalan lambat, damai, dan nyaris sempurna. Namun, kedamaian itu mulai terusik. Suatu malam, seorang pengembara tersesat tiba di desa. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia mengaku telah berjalan berhari-hari tanpa arah setelah tersesat di hutan belantara. Penduduk desa, dengan kearifan lokal mereka, menyambutnya dengan tangan terbuka, memberinya makanan dan tempat bernaung. Mereka tak menyadari kedatangan pengembara ini adalah awal dari sebuah kegelapan yang akan menelan segalanya. Pengembara itu bercerita tentang suara-suara aneh yang didengarnya di hutan, bisikan-bisikan tak jelas yang seolah memanggil namanya dari balik pepohonan. Ia juga mengisahkan tentang bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan lebat, membuatnya merasa terus-menerus diawasi. Awalnya, penduduk desa menganggap cerita itu hanya delusi dari seorang yang tersesat dan kelelahan. Mereka mencoba menenangkan pengembara tersebut, meyakinkannya bahwa hutan di sekitar desa mereka aman. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Ternak-ternak penduduk desa ditemukan mati secara misterius dengan luka-luka aneh yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Tanaman-tanaman layu secara mendadak, seolah ada sesuatu yang menyerap kehidupannya dari dalam tanah. Udara di desa terasa lebih dingin, bahkan di siang hari yang terik, seolah embusan angin beku dari utara terus-menerus menyelimuti desa. Warga mulai resah. Mereka mengadakan rapat desa, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para tetua berusaha mencari penjelasan dari tradisi dan kepercayaan mereka, namun tak ada satupun pertanda yang menunjukkan bencana semacam ini. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari sekadar fenomena alam biasa. Ketegangan di Desa Tersembunyi semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Malam-malam yang biasanya dipenuhi suara jangkrik dan kodok, kini diliputi keheningan yang mencekam. Hanya sesekali terdengar suara anjing melolong panjang, disusul keheningan yang lebih pekat, seolah-olah seluruh makhluk hidup menahan napas. Penduduk desa tak lagi berani keluar rumah setelah senja. Pintu dan jendela dikunci rapat, dan lentera-lentera dinyalakan. Hingga pagi, bisikan-bisikan mulai terdengar di malam hari. Awalnya, hanya desiran angin yang aneh, seolah ada suara yang berbisik di antara dedaunan. Kemudian, bisikan itu semakin jelas, terdengar seperti suara manusia, namun tak ada wujud yang terlihat. Suara-suara itu seolah memanggil nama-nama penduduk desa, kadang merayu, kadang mengancam. Beberapa warga mengaku mendengar bisikan itu langsung di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak mulai jatuh sakit, demam tinggi, kejang-kejang, dan mata yang kosong menjadi gejala umum. Para dukun dan tabib desa berusaha mengobati mereka dengan ramuan tradisional, namun tak ada satupun yang berhasil. Penyakit misterius itu menyerang secara acak, seolah memilih korban. Dengan sengaja wajah-wajah orang tua di desa semakin keriput oleh kekhawatiran. Mereka tahu ada sesuatu yang jahat mengintai desa mereka. Salah satu penduduk, seorang pemuda,
Pemberani bernama Arga mencoba menyelidiki sumber bisikan itu. Dengan berbekal obor dan sebilah pisau, ia menyelinap keluar rumah. Di tengah malam, ia mengikuti suara bisikan yang seolah memanggilnya, menembus kegelapan hutan di pinggir desa. Arga adalah seorang yang tidak percaya tahayul, namun malam itu, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan semakin dalam ke hutan. Bisikan itu semakin jelas dan seolah mengelilinginya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya redup di kejauhan dengan jantung berdebar kencang. Ia mendekatinya. Cahaya itu berasal dari sebuah pohon besar yang sangat tua. Batangnya dipenuhi lumut dan akarnya mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Pohon itu memancarkan aura gelap dan dingin. Di bawah pohon itu, Arga melihat sesuatu yang mengerikan. Ia tak dapat menjelaskan dengan detail apa yang dilihatnya. Namun bayangan hitam yang bergerak-gerak di antara akar-akar pohon dan suara bisikan yang begitu dekat hingga ia merasa napasnya tercekat, membuatnya lari ketakutan. Ia berlari sekencang-kencangnya kembali ke desa, tak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Arga tak pernah lagi menjadi Arga yang sama. Ia menjadi pendiam, matanya sering menatap kosong, dan ia selalu terlihat ketakutan. Kabut tebal mulai menyelimuti desa tersembunyi setiap malam. Kabut itu bukan kabut biasa, ia terasa dingin, menusuk tulang, dan membawa aroma aneh, seperti bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Kabut itu juga sangat pekat, bahkan lentera pun sulit menembusnya, membuat jarak pandang terbatas. Hanya beberapa langkah di depan, penduduk desa merasa terperangkap dalam selimut dingin yang menakutkan. Di balik kabut itulah, penampakan-penampakan mulai terjadi. Beberapa warga mengaku melihat bayangan-bayangan tinggi dan kurus bergerak di antara pepohonan di tepi hutan, seolah mengamati desa dari kejauhan. Bayangan-bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun kehadirannya terasa begitu nyata dan mengancam. Mereka bergerak tanpa suara, seolah melayang di atas tanah. Seorang wanita tua yang sedang memanen sayur di kebunnya di pagi hari, bersumpah melihat sesosok makhluk bertubuh manusia, namun dengan mata yang menyala merah dan kulit pucat, berdiri di tengah kabut yang belum sepenuhnya menghilang. Makhluk itu hanya menatapnya tanpa bergerak, sebelum kemudian menghilang begitu saja seiring dengan datangnya sinar matahari. Kejadian ini membuat sang wanita jatuh sakit dan tak sadarkan diri selama berhari-hari. Penduduk desa yang lain juga melaporkan hal serupa. Seorang pria yang sedang dalam perjalanan pulang dari sungai melihat sesosok anak kecil berdiri sendirian di tengah jalan di dalam kabut tebal. Ketika ia mencoba mendekat, anak itu berbalik dan pria tersebut melihat wajahnya yang pucat dan mata yang hitam pekat seperti lubang kosong. Anak itu kemudian menghilang seperti ditelan bumi. Kejadian ini membuat pria tersebut trauma dan enggan keluar rumah. Penampakan-penampakan ini tidak hanya terjadi di luar rumah. Beberapa warga mengaku melihat bayangan-bayangan aneh di dalam rumah mereka sendiri, bergerak di antara perabot atau berdiri di sudut ruangan. Bayangan-bayangan itu seolah menguji keberanian mereka, bermain-main dengan pikiran mereka, membuat mereka merasa tidak aman bahkan di dalam tempat yang seharusnya menjadi perlindungan. Ketakutan menyebar seperti wabah. Para tetua desa berusaha menenangkan warga, namun mereka sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan. Mereka mengadakan ritual-ritual kuno, membakar sesajen, dan mengucapkan mantra-mantra perlindungan. Namun semua itu tampak sia-sia. Kabut tetap datang setiap malam, dan penampakan-penampakan itu terus menghantui desa tersembunyi. Masalah semakin memburuk, bukan hanya penyakit dan penampakan. Kini ternak-ternak mulai menghilang secara misterius. Ayam, kambing, bahkan sapi yang biasanya diikat erat di kandang, lenyap tanpa jejak. Pintu kandang ditemukan terbuka, namun tak ada tanda-tanda paksaan atau perkelahian. Seolah-olah ternak-ternak itu berjalan keluar sendiri, tanpa suara, tanpa perlawanan. Pagi hari di desa selalu diawali dengan teriakan kepanikan dari para pemilik ternak. Mereka mencari kesana kemari, menyusuri hutan dan ladang di sekitar desa. Namun hasil selalu nihil, tak ada jejak kaki, tak ada bulu,
Tak ada tanda-tanda keberadaan ternak mereka. Hilangnya ternak ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi ekonomi desa yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan peternakan. Tak hanya ternak, lingkungan sekitar desa juga mulai menunjukkan kerusakan yang tak wajar. Pohon-pohon di hutan pinggir desa mengering secara mendadak, daun-daunnya rontok dan batangnya menjadi rapuh. Sungai yang dulunya jernih dan penuh ikan, kini menjadi keruh dan baunya tak sedap. Ikan-ikan ditemukan mengambang mati di permukaan air, seolah keracunan sesuatu. Tanah di ladang-ladang pertanian menjadi tandus dan retak-retak. Bahkan setelah disiram air, tanaman-tanaman yang baru ditanam layu sebelum sempat tumbuh, dan tanah itu sendiri terasa dingin dan lembab. Seolah ada sesuatu yang menguras kehidupannya dari dalam. Musim panen yang biasanya melimpah, kini menjadi mimpi buruk. Kelaparan mulai menghantui warga. Beberapa warga mencoba mencari tahu penyebab kerusakan ini. Mereka menggali tanah di ladang, memeriksa akar-akar pohon yang mengering, dan meneliti air sungai. Namun, mereka tidak menemukan jawaban. Tidak ada tanda-tanda penyakit tanaman yang umum, tidak ada polusi yang terlihat, dan tidak ada jejak binatang buas yang bertanggung jawab atas kematian ternak. Seorang ketua desa yang dikenal sangat memahami alam, mencoba melakukan ritual khusus di hutan. Ia berharap dapat berkomunikasi dengan roh penjaga hutan dan meminta penjelasan, namun ia kembali dengan wajah pucat dan ketakutan. Ia menolak menceritakan apa yang dilihatnya, hanya mengatakan bahwa sesuatu yang sangat tua telah terbangun dan ia lapar. Kata-katanya semakin menambah ketakutan di hati warga. Situasi yang semakin memburuk memicu perdebatan sengit di antara penduduk desa. Ada yang percaya bahwa desa mereka telah dikutuk dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan meninggalkan tempat itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada lagi harapan dan bertahan hanya akan memperpanjang penderitaan. Namun, ada pula yang menentang. Mereka berargumen bahwa desa tersembunyi adalah tanah leluhur mereka, tempat di mana nenek moyang mereka hidup dan dimakamkan. Meninggalkan desa berarti mengkhianati warisan dan menyerahkan diri pada takdir yang tidak diketahui. Mereka bertekad untuk tetap tinggal dan melawan apapun yang menimpa mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang harus dilawani, para tetua desa yang biasanya menjadi pendengar kini terlihat tak berdaya. Kebijaksanaan mereka seolah lenyap ditelan keputusasaan. Mereka telah mencoba semua ritual dan doa yang mereka ketahui, namun tak ada satupun yang berhasil mengusir kegelapan yang meliputi desa. Mata mereka memancarkan rasa bersalah karena merasa tidak mampu melindungi warganya. Beberapa pemuda mencoba mencari bantuan dari desa-desa terdekat. Mereka berjalan kaki selama berhari-hari melalui jalur setapak yang berbahaya, berharap menemukan orang-orang yang bisa membantu mereka. Namun, setiap kali mereka tiba di desa lain, mereka disambut dengan tatapan curiga dan ketakutan. Berita tentang musibah yang menimpa desa tersembunyi rupanya telah menyebar, dan tidak ada yang berani mendekat. Mereka kembali dengan tangan kosong, membawa serta berita buruk. Tak ada yang mau membantu mereka. Desa tersembunyi telah diisolasi, tidak hanya oleh geografisnya, tetapi juga oleh ketakutan yang melingkupinya. Harapan mulai pupus di hati warga. Mereka merasa ditinggalkan oleh dunia, dan hanya bisa pasrah pada nasib. Keputusasaan melanda tawa. Anak-anak tak lagi terdengar, digantikan oleh tangisan dan ratapan. Aroma masakan tak lagi tercium, digantikan oleh bau apek dan lembab. Suara-suara kehidupan perlahan meredup, digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Desa tersembunyi perlahan-lahan kehilangan jiwanya, seolah-olah ditarik ke dalam jurang kegelapan. Tak lama setelah itu, seluruh penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka semua melihat desa tersembunyi diselimuti kabut tebal, dan di tengah kabut itu, sebuah bayangan hitam besar muncul dari tanah. Perlahan-lahan menelan rumah-rumah, pepohonan, dan bahkan manusia. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun kehadirannya terasa begitu nyata dan menakutkan. Dalam mimpi itu, mereka mendengar suara-suara aneh.
Bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti, namun terasa sangat mengancam. Bisikan itu seolah-olah mengundang mereka untuk bergabung dengan kegelapan, merasuki pikiran mereka dengan janji-janji palsu tentang kedamaian. Mereka merasa ditarik ke dalam jurang tak berdasar, tanpa bisa melawan. Yang paling mengerikan adalah, dalam mimpi itu, mereka melihat wajah-wajah orang yang mereka kenal, tetangga dan keluarga mereka, perlahan-lahan larut ke dalam bayangan hitam. Mereka mendengar jeritan putus asa, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sendiri pun merasakan tarikan yang sama, seolah-olah diri mereka juga akan lenyap. Ketika mereka terbangun, keringat dingin membasahi tubuh mereka, dan napas mereka terengah-engah. Rasa takut yang mendalam masih membekas, seolah-olah mimpi itu adalah kenyataan. Mereka saling bertukar cerita tentang mimpi yang sama, dan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengancam keberadaan mereka. Mimpi buruk ini tidak hanya mengganggu tidur mereka, tetapi juga merasuki pikiran mereka di siang hari. Wajah-wajah mereka terlihat lelah dan lesu, mata mereka cekung, dan mereka sering melamun. Mereka menjadi mudah terkejut, dan suara-suara kecil pun dapat membuat mereka melompat ketakutan. Beberapa warga yang lebih rentan mental mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Mereka berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, atau bahkan menjadi agresif. Beberapa bahkan mencoba untuk bunuh diri, meyakini bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini. Desa tersembunyi perlahan-lahan berubah menjadi sarang keputusasaan dan kegilaan. Setelah mimpi buruk kolektif itu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Penduduk desa mulai menghilang satu persatu. Awalnya hanya satu atau dua orang, kemudian semakin banyak. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak darah, tidak ada apapun yang bisa memberikan petunjuk. Kejadian ini selalu terjadi di malam hari, saat kabut tebal menyelimuti desa dan bisikan-bisikan misterius memenuhi udara. Orang-orang yang menghilang biasanya adalah mereka yang tinggal sendirian, atau mereka yang sedang dalam perjalanan pulang dari suatu tempat. Pintu rumah mereka ditemukan terbuka, namun tak ada satupun barang berharga yang hilang. Seolah-olah mereka pergi dengan sukarela, atau ditarik paksa oleh kekuatan tak terlihat. Kepanikan melanda seluruh desa. Setiap pagi, mereka saling bertanya, siapa lagi yang hilang? Setiap malam, mereka mengunci diri di dalam rumah, berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Namun, doa-doa mereka seolah tak didengar. Jumlah penduduk desa tersembunyi terus berkurang hari demi hari. Para pemuda desa mencoba membentuk kelompok penjaga, berpatroli di malam hari untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka membawa senjata seadanya, obor, dan lenterang. Namun, setiap kali mereka berpatroli, mereka hanya menemukan keheningan yang mencekam dan kabut yang menusuk tulang. Mereka tidak pernah melihat apapun yang mencurigakan. Namun jumlah orang yang hilang terus bertambah. Suatu malam, salah satu anggota kelompok penjaga tiba-tiba berteriak ketakutan. Teman-temannya segera mendekat, namun yang mereka lihat hanyalah kekosongan. Anggota kelompok penjaga itu telah menghilang, meninggalkan obor yang masih menyala tergeletak di tanah. Mereka mencari ke segala arah, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Kejadian ini membuat semangat mereka runtuh. Orang-orang mulai percaya bahwa ada kekuatan jahat yang bekerja di desa mereka. Sesuatu yang tak dapat mereka lihat, tak dapat mereka lawan, dan tak dapat mereka pahami. Mereka merasa seperti mangsa dalam permainan mengerikan, menunggu giliran untuk diambil. Ketakutan itu melumpuhkan mereka, membuat mereka tak berdaya menghadapi takdir yang menunggu. Meskipun orang-orang menghilang tanpa jejak, beberapa hari kemudian, jejak-jejak aneh mulai muncul di tanah. Jejak-jejak itu bukan jejak kaki manusia atau binatang. Mereka berbentuk seperti cakar besar yang menyeret dengan 3 jari yang panjang dan runcing. Jejak-jejak itu muncul di sekitar rumah-rumah yang ditinggalkan, di tepi hutan, dan bahkan di tengah jalan desa. Jejak-jejak itu terlihat jelas di tanah yang lembab,
seolah-olah baru saja dibuat. Mereka mengarah ke hutan lebat di sisi utara desa, tempat di mana pohon-pohon besar dan tua tumbuh dengan rapat. Aroma busuk yang sebelumnya hanya tercium samar, kini menjadi lebih kuat di sekitar jejak-jejak itu, membuat siapapun yang menciumnya merasa mual. Seorang pemburu ulung yang dikenal berani dan tak pernah gentar menghadapi binatang buas, mencoba mengikuti jejak-jejak itu ke dalam hutan. Ia membawa senapan dan anjing pelacaknya. Namun, anjingnya menjadi gelisah, melolong ketakutan, dan menolak untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Pemburu itu mencoba memaksanya, namun anjing itu meronta-ronta dan akhirnya melarikan diri kembali ke desa. Pemburu itu, meskipun takut, tetap melanjutkan perjalanannya sendirian. Ia mengikuti jejak-jejak itu semakin dalam ke hutan, melewati semak belukar dan pepohonan rimbun. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap hutan itu, dan semakin kuat aroma busuk yang tercium. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Tiba-tiba, jejak-jejak itu berhenti di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan di tanah. Terdapat sebuah lingkaran besar yang terbuat dari batu-batu hitam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah lingkaran itu, terdapat gundukan tanah yang masih baru, dan di atasnya, sebuah simbol aneh terukir di kayu. Simbol itu belum pernah ia lihat sebelumnya, namun ia merasakan aura jahat yang kuat memancar darinya. Ia tidak berani mendekat, rasa takut yang begitu besar menyelimutinya, membuatnya hanya bisa berdiri, mematung. Ia mendengar bisikan-bisikan. YNG semakin keras, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara kepadanya dari balik pohon. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia temukan. Ia berbalik dan lari sekencang-kencangnya kembali ke desa, tak berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu, pemburu itu tak pernah lagi pergi berburu. Dukun desa, seorang wanita tua yang bijaksana dan dihormati, mencoba melakukan ritual terakhir untuk memahami apa yang menimpa desa mereka. Ia mengumpulkan sisa-sisa penduduk yang masih ada, dan bersama-sama mereka berdoa di tengah malam. Dukun itu memasuki kondisi trans, berharap dapat berkomunikasi dengan dunia roh. Saat dalam kondisi trans, sang dukun mengalami penglihatan yang mengerikan. Ia melihat desa tersembunyi di masa lalu, penuh kehidupan dan kedamaian. Lalu, ia melihat sebuah bayangan hitam muncul dari dalam tanah, perlahan-lahan tumbuh dan membesar, menelan cahaya dan kehidupan. Bayangan itu berbentuk seperti kabut pekat, namun memiliki mata merah menyala yang menatapnya dengan kebencian. Ia melihat bayangan itu merayap ke setiap rumah, merasuki setiap pikiran, dan menarik setiap jiwa. Ia mendengar jeritan kesakitan, tangisan putus asa, dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Ia melihat penduduk desa berjuang, namun mereka tak berdaya melawan kekuatan yang tak terlihat itu. Mereka jatuh satu persatu, seolah-olah ada sesuatu yang menguras energi kehidupan mereka. Yang paling mengerikan, sang dukun melihat dirinya sendiri dalam penglihatan itu, berdiri di tengah desa, tak berdaya menyaksikan kehancuran. Ia melihat bayangan itu mendekat kepadanya, menyentuhnya, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mendengar suara-suara yang berkata, "Kalian tidak pernah seharusnya membangun di atasnya, sekarang kalian harus membayar." Penglihatan itu berakhir dengan adegan desa tersembunyi yang benar-benar kosong, diselimuti kabut abadi, dan di tengahnya, bayangan hitam itu berdiri menjulang tinggi, seolah menjadi penguasa baru. Ia melihat reruntuhan rumah-rumah, pepohonan yang mengering, dan tanah yang tandus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ketika sang dukun terbangun dari transinya, ia menjerit ketakutan, matanya terbelalak, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mencoba mengatakan apa yang dilihatnya, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menunjuk ke arah hutan, ke arah bayangan yang menghantui mimpinya. Sejak malam itu, sang dukun jatuh sakit, tubuhnya menjadi lemah, dan pikirannya kacau. Setelah penglihatan mengerikan sang dukun,
Sisa-sisa penduduk desa akhirnya mencapai kesimpulan yang mengerikan. Mereka harus melarikan diri. Harapan telah hilang, dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk melawan kekuatan yang tak terlihat ini. Keputusan ini diambil dengan berat hati, namun mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mereka mulai mempersiapkan diri dengan sisa-sisa persediaan makanan dan air yang mereka miliki. Mereka mengumpulkan barang-barang berharga yang bisa mereka bawa. Suasana di desa begitu hening. Hanya terdengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan. Ketakutan. Tidak ada lagi tawa atau canda. Hanya wajah-wajah yang dipenuhi keputusasaan. Para tetua memberikan restu mereka. Meskipun mereka sendiri terlihat enggan meninggalkan tanah leluhur. Mereka memahami bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Mereka berdoa, memohon perlindungan dari leluhur dan alam, agar perjalanan mereka aman. Malam itu, di bawah selimut kabut tebal dan bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya, sisa-sisa penduduk desa tersembunyi, meninggalkan rumah mereka. Mereka berjalan dalam barisan, menyusuri jalur setapak sempit yang dulunya menjadi satu-satunya akses menuju desa mereka. Mereka membawa lentera, namun cahayanya nyaris tak menembus pekatnya kabut. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Mereka terus menoleh ke belakang, menatap desa yang perlahan-lahan menghilang di balik kabut. Air mata mengalir di pipi mereka. Perpisahan ini terasa begitu menyakitkan, seperti mencabut sebagian dari jiwa mereka. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, atau apa yang akan mereka temui di dunia luar. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di desa tersembunyi. Mereka harus lari sebelum mereka sepenuhnya ditelan oleh kegelapan yang telah merenggut begitu banyak dari mereka. Ini adalah perjalanan menuju ketidakpastian, namun juga sebuah harapan untuk memulai hidup baru. Perjalanan keluar dari desa tersembunyi terasa sangat mencekam. Kabut tebal terus menyelimuti mereka, membuat jarak pandang terbatas dan setiap langkah terasa berbahaya. Bisikan-bisikan misterius mengikuti mereka dari balik pepohonan, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka. Hawa dingin menusuk tulang, membuat tubuh mereka menggigil. Mereka harus melewati jalur setapak sempit yang berkelok-kelok di antara tebing curam dan jurang dalam. Di kegelapan malam, jalur itu terasa semakin berbahaya. Salah sedikit, mereka bisa terperosok ke dalam jurang. Setiap suara, setiap desiran angin membuat jantung mereka berdebar kencang. Beberapa kali, mereka mendengar suara aneh dari belakang, seperti suara ranting patah atau langkah kaki yang menyeret. Ketika mereka menoleh, mereka hanya melihat kabut tebal yang tak berujung. Mereka mencoba untuk tidak panik, namun ketakutan itu terus menghantui setiap langkah mereka. Satu persatu, anggota kelompok mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrem dan halusinasi. Mereka melihat bayangan-bayangan yang tidak ada, mendengar suara-suara yang tidak nyata. Beberapa bahkan mencoba untuk berbalik kembali ke desa, percaya bahwa mereka akan menemukan kedamaian di sana. Mereka harus ditarik paksa oleh yang lain. Persediaan makanan dan air semakin menipis. Mereka harus berhemat, membagi sedikit yang mereka miliki. Di antara mereka, rasa lapar dan haus semakin menambah penderitaan mereka. Anak-anak menangis, dan orang dewasa berusaha menenangkan mereka. Meskipun mereka sendiri pun merasa putus asa. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam, terasa seperti berhari-hari. Mereka terus berjalan, tanpa istirahat, tanpa henti, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup dan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu bahwa jika mereka berhenti, mereka mungkin tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Di tengah perjalanan mereka yang melelahkan, saat fajar mulai menyingsing dan kabut mulai menipis, mereka bertemu dengan sesosok manusia yang berdiri di tengah jalur setapak. Sosok itu adalah seorang pria tua, mengenakan pakaian kompang-camping. Dengan wajah yang keriput dan mata yang menatap kosong, ia terlihat seperti orang yang telah lama tersesat. Pada awalnya, penduduk desa merasa lega. Mereka mengira telah bertemu dengan seorang pengembara,
atau penduduk desa lain yang bisa memberikan bantuan. Mereka mencoba berbicara dengannya, menanyakan arah, atau apakah ia tahu tentang desa mereka. Namun, pria tua itu hanya diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Ketika salah satu penduduk mencoba mendekatinya, pria tua itu tiba-tiba tersenyum. Senyumannya terlihat aneh, dingin, dan tidak wajar. Kemudian, ia membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya keluar suara bisikan-bisikan aneh yang sama persis dengan bisikan yang mereka dengar di desa tersembunyi. Suara-suara itu seolah-olah mengelilingi mereka, menusuk telinga mereka sekejap. Kemudian, mata pria tua itu berubah merah menyala, dan kulitnya menjadi pucat pasi, seperti mayat. Ia tidak bergerak, namun aura gelap yang kuat memancar darinya, membuat udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Penduduk desa segera menyadari bahwa ini bukanlah manusia biasa. Beberapa dari mereka berteriak ketakutan dan lari, yang lain terpaku di tempat, terlalu takut untuk bergerak. Pemimpin kelompok, seorang pria paruh baya yang berani, berteriak pada yang lain untuk terus berjalan, mengabaikan sosok itu. Mereka tahu bahwa mendekati sosok itu hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Mereka berlari melewati sosok pria tua itu, tidak berani menoleh ke belakang. Mereka terus berlari sampai mereka merasa aman, jauh dari keberadaan yang menakutkan itu. Pertemuan ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka sedang diburu, dan bahwa kekuatan jahat itu tidak hanya terbatas pada desa tersembunyi. Setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan dan penuh ketakutan, sisa-sisa penduduk desa tersembunyi akhirnya tiba di sebuah desa lain. Desa itu tampak damai dan penuh kehidupan. Sebuah kontras yang mencolok dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka merasa lega, mengira mereka telah selamat dari mimpi buruk. Namun, kedatangan mereka tidak disambut dengan hangat. Penduduk desa setempat menatap mereka dengan tatapan curiga dan ketakutan. Berita tentang musibah yang menimpa desa tersembunyi rupanya telah menyebar luas, dan mereka dianggap sebagai pembawa malapetakan. Mereka dihindari, dijauhi, dan tak ada yang mau mendekat. Mereka mencoba menceritakan apa yang mereka alami tentang desa mereka yang hilang, tentang bayangan hitam, bisikan, dan penampakan mengerikan. Namun, penduduk desa setempat hanya menatap mereka dengan tidak percaya, menganggap cerita mereka sebagai delusi dari orang-orang yang gila. Mereka bahkan mengira penduduk desa tersembunyi telah membawa kutukan itu ke desa mereka. Mereka tidak diberi tempat tinggal, tidak diberi makanan, dan tidak ada yang mau membantu mereka. Mereka dipaksa untuk berkemah di pinggir desa, terpisah dari yang lain. Rasa putus asa kembali menyelimuti mereka. Mereka telah melarikan diri dari satu neraka, hanya untuk menemukan diri mereka terisolasi di neraka yang lain. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di desa baru itu. Ternak-ternak mulai menghilang, tanaman-tanaman layu, dan bisikan-bisikan mulai terdengar di malam hari. Penduduk desa setempat mulai panik, dan mereka segera menyalahkan sisa-sisa penduduk desa tersembunyi. Mereka diusir, dipaksa untuk pergi, dengan tuduhan bahwa mereka telah membawa kutukan ke tempat itu. Dengan hati hancur, sisa-sisa penduduk desa tersembunyi melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat bagi mereka di dunia ini, dan bahwa mereka akan selamanya menjadi orang-orang yang terbuang, dihantui oleh kenangan mengerikan dari desa mereka yang hilang bertahun-tahun berlalu. Kisah tentang desa tersembunyi yang menghilang menjadi legenda urban. Sebuah cerita seram yang diceritakan di sekitar api unggun. Tidak ada yang pernah berani mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga suatu hari seorang peneliti muda yang terobsesi dengan legenda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi. Peneliti itu bernama Arya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan informasi, membaca catatan-catatan kuno, dan mewawancarai orang-orang yang selamat dari desa tersembunyi. Meskipun mereka hanya sedikit dan sebagian besar sudah pikun, dengan tekad yang kuat, ia berangkat ke lokasi yang diyakini sebagai tempat desa tersembunyi berada. Ditemani oleh beberapa pemandu lokal yang skeptis, perjalanan itu sangat sulit. Jalur setapak yang dulu
ada kini hampir tidak terlihat. Tertutup semak belukar dan pepohonan rimbun, mereka harus berjuang menembus hutan lebat, melewati tebing-tebing curam, dan menghadapi cuaca yang tidak menentu. Namun, Arya tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia semakin dekat. Setelah berminggu-minggu, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang luas. Di sana, mereka menemukan apa yang mereka cari, reruntuhan desa tersembunyi. Namun, pemandangan itu jauh lebih mengerikan dari yang Arya bayangkan. Rumah-rumah telah hancur total, hanya menyisakan tumbukan kayu lapuk dan batu. Pepohonan di sekitar desa kering dan mati. Batangnya hitam seolah terbakar. Udara di sana terasa sangat dingin dan mencekam. Bahkan di siang hari yang terik, bau busuk yang samar-samar tercium membuat perut mual. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Arya dan timnya mulai menjelajahi reruntuhan. Hati-hati di setiap langkah. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah lubang besar di tanah, seperti kawah. Lubang itu sangat dalam, dan dari dalamnya memancar aura gelap yang menakutkan di sekeliling. Lubang itu, mereka menemukan jejak-jejak cakar besar yang sama persis dengan yang diceritakan oleh para penyintas. Arya menyadari bahwa apa yang terjadi di desa ini jauh lebih mengerikan dari sekadar bencana alam atau penyakit. Arya dan timnya melanjutkan penjelajahan. Mereka menemukan catatan-catatan kuno yang tersembunyi di dalam sebuah gua kecil di dekat desa, ditulis oleh salah satu tetua yang masih hidup saat bencana itu terjadi. Catatan itu menjelaskan sebuah rahasia mengerikan yang dijaga ketat oleh leluhur desa tersembunyi. Ternyata, ribuan tahun yang lalu, leluhur mereka telah membangun desa di atas sebuah situs kuno yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk purba yang jahat. Makhluk itu adalah entitas kosmik yang sangat tua, yang telah tertidur selama berabad-abad di bawah tanah. Leluhur mereka, karena ketidaktahuan atau keserakahan, telah mengganggu tempat peristirahatan makhluk itu. Dalam catatan itu dijelaskan bahwa makhluk itu bangkit secara perlahan, menyerap energi kehidupan dari tanah, tanaman, dan hewan. Ia kemudian mulai merasuki pikiran manusia, memanggil mereka, dan perlahan-lahan menelan mereka ke dalam dimensinya sendiri. Kabut, bisikan, penampakan, dan hilangnya penduduk, semuanya adalah manifestasi dari kekuatan makhluk itu. Lubang besar di tengah desa adalah tempat di mana makhluk itu akhirnya sepenuhnya bangkit, menelan seluruh desa ke dalam dimensi kegelapan. Desa tersembunyi tidak hilang begitu saja. Ia ditarik ke dalam realitas lain, sebuah dimensi yang dikendalikan oleh makhluk purba tersebut. Arya menyadari bahwa sisa-sisa penduduk yang selamat adalah mereka yang berhasil melarikan diri sebelum makhluk itu sepenuhnya bangkit dan menelan segalanya. Mereka beruntun, namun mereka harus hidup dengan trauma dan kutukan yang terus mengikuti mereka. Ketika mereka mencoba untuk kembali dari reruntuhan desa tersembunyi, mereka mendengar bisikan-bisikan aneh yang sama dengan yang diceritakan oleh para penyintas. Kabut tebal mulai menyelimuti mereka, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Arya tahu makhluk itu masih ada, masih mengintai, dan siapa tahu mungkin sedang mencari korban baru. Dengan cepat, mereka meninggalkan tempat itu, tak pernah berani menoleh ke belakang. Arya membawa pulang catatan kuno itu, sebuah bukti nyata dari kebenaran yang mengerikan. Dunia tidak akan pernah tahu tentang desa tersembunyi dan hilang, atau tentang entitas jahat yang bersemayam di bawahnya. Rahasia itu akan selamanya terkunci dalam catatan kuno itu, dan dalam ingatan mereka yang selamat.